Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Okta Putri Nupus, guru matematika di SMA Negeri 1 Lintaubo. Dalam proses pembelajaran saat ini, banyak murid yang masih berfokus pada hafalan rumus dan pemahaman dasar semata. Mereka sering mengingat konsep saat ujian, namun cepat melupakannya setelah pelajaran tersebut selesai. Mereka juga sering mempertanyakan, untuk apa sebenarnya matematika ini mereka pelajari? Apa hubungannya dengan kehidupan mereka dalam dunia nyata? Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru. Guru perlu memikirkan strategi yang dapat menggerakkan murid untuk berpikir mendalam, menemukan makna, dan memfasilitasi murid untuk berperan aktif dalam proses belajar mereka. Oleh karena itu, saya mencoba mengembangkan sebuah strategi pembelajaran di kelas 10 matematika. Saya menyebut strategi ini dengan jejak ranah matematika. Strategi ini mengembangkan petualangan nyata, pendekatan masalah kontekstual dengan problem-based learning, dengan pendekatan deep learning. Strategi ini mendorong murid untuk berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendahuluan diawali dengan berdoa, mengondisikan kelas untuk belajar, mengecek kehadiran murid, dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Guru juga memberikan tes awal untuk memastikan pemahaman murid terhadap materi sebelumnya. Sebagai persepsi, guru menayangkan sebuah video tentang gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Guru memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana cara masyarakat pada zaman dahulu menentukan tinggi gunung hanya menggunakan alat seadanya. Pertanyaan ini dapat mengasah keterampilan bernalar kritis murid. Pada kegiatan inti, sesuai dengan sintak problem-based learning, langkah pertama adalah orientasi permasalahan. Murid diminta untuk membaca pengantar aktivitas petualangan dalam bentuk komik. Guru menjelaskan bahwa mereka akan melanjutkan petualangan tokoh dalam komik tersebut. Setiap kelompok akan mengukur tinggi pohon pinus yang paling tertua di sekolah kita, yang di depan gedung tingkat ya. Nah, kemudian dengan catatan kelompok tidak boleh memanjat untuk mengukurnya. Tidak boleh memanjat ya. Prinsip deep learning yang digunakan pada tahap ini adalah mindful learning, yaitu menghadirkan murid sepenuhnya untuk menyadari tujuan dari aktivitas petualangan yang akan mereka lakukan. Langkah kedua yaitu mengorganisasi murid pada masalah. Murid diminta untuk berdiskusi merancang strategi pengukuran tinggi pohon pinus, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, serta cara membuat alat sederhana yang sesuai dengan kreativitas mereka. Pengalaman belajar deep learning yang dikembangkan pada tahap ini adalah memahami secara mendalam konsep perbandingan trigonometri dari konteks yang diberikan. Langkah ketiga yaitu investigasi kelompok. Murid berkolaborasi dalam kelompok membuat alat sederhana pengukur tinggi pohon pinus sesuai dengan ide mereka sendiri. Proses ini melatih mereka berpikir kritis dan kreatif dalam memilih alternatif yang paling efisien, seperti penggunaan busur, benang, dan lain sebagainya. Murid melanjutkan kegiatan mengukur sudut elevasi dan jarak dari pohon menggunakan alat yang sudah dirancang, lalu menghitung tinggi pohon menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Ketika ada kelompok yang mengalami kesulitan, guru membantu murid dengan memberikan pertanyaan yang menggiring murid tersebut untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. Prinsip deep learning yang digunakan pada tahap ini adalah meaningful learning, yaitu mengaitkan konsep perbandingan trigonometri yang sudah mereka pelajari untuk menentukan tinggi pohon pinus.
Selain itu, prinsip joyful learning juga hadir melalui desain aktivitas berbentuk petualangan. Guru sengaja mengubah kegiatan ini menjadi sebuah misi seru di mana murid berpetualangan menemukan rahasia di balik pohon pinus. Pada tahap ini, pengalaman belajar yang dilalui oleh murid adalah mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan kontekstual. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menginput hasil pengukuran ke dalam laman digital yang sudah disediakan. Jika hasil pengukuran tepat, kelompok akan mendapat pesan untuk meminta gulungan rahasia kepada guru sebagai akhir dari petualangan yang sudah mereka lakukan. Pada tahap mempresentasikan hasil diskusi, guru mengajak kelompok yang akan maju ke depan kelas menggunakan undian. Kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Guru juga memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelas. Untuk mengevaluasi pemahaman murid, pada tahap selanjutnya diberikan evaluasi berupa soal-soal yang disajikan menggunakan kuisis. Pada tahap penutup, murid dan guru membuat kesimpulan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu, guru juga meminta murid untuk menyampaikan hasil refleksinya secara langsung. Hal ini penting bagi guru sebagai bahan masukan untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Dulu, saya berpikir bahwa matematika itu cuma tentang rumus dan angka. Tetapi setelah kegiatan ini, ternyata matematika bisa dipakai untuk memecahkan masalah nyata. Saya melihat pembelajaran yang dilakukan Ibu Okta menggunakan pendekatan deep learning dalam bentuk petualangan sangat efektif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Hal ini menginspirasi saya untuk menerapkannya di kelas saya. Ibu Okta telah memanfaatkan lingkungan sekolah dan aset sekolah untuk menciptakan pembelajaran bermakna sekaligus menyenangkan. Semoga praktek baik yang telah dilakukan Ibu Okta memberikan inspirasi bagi kita semua dan khususnya guru-guru bahwa dalam pembelajaran mendalam tidak berasal dari alat-alat yang canggih, tetapi seberapa efektif rancangan pembelajaran untuk menumbuhkan dimensi profil lulusan murid. Strategi yang digunakan Ibu Tita menumbuhkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Strategi ini bisa menjadi salah satu referensi bagi guru dalam merancang pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Saya melihat wajah-wajah yang berpikir, bekerja sama, dan menikmati proses pembelajaran. Bagi saya, itulah keberhasilan sesungguhnya. Deep learning bukan hanya seberapa sulit materi yang diajarkan, tetapi kedalaman murid memahami dan mengaitkannya dalam kehidupan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.